Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayu Martini dengan NIM 20041035. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran kode etik akuntan PT Adam Sky untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Kasus ini bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007. Saat itu PT GTS yang merupakan anak perusahaan pengusaha Heri Tanusudibyo menggelontorkan dana segar sebesar 157 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Berdasarkan akta notaris, PT Adam Air saat itu mengaku sehat, namun di tengah jalan masalah mulai muncul. Pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan orange. Fakta itu didasarkan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Selanjutnya, masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air. Antara lain, pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga menyulitkan kondisi perusahaan. Dan akhirnya, PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan, serta tiadanya transparansi kegiatan operasional Adam Air, kemudian dihentikan sejak 17 Maret 2008. Dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik Bakti Investama tersebut. Hasil audit laporan keuangan pada tahun 2006 dicurigai telah dimanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum karena adanya markup finansial perusahaan agar kelihatan sehat. Dan diduga ini merupakan tindakan yang didalangi oknum tertentu di internal manajemen dengan keuntungan sepihak. Selanjutnya, pembahasan kasus PT Adam Sky. Yang pertama, dampak yang ditimbulkan dari kasus PT Adam Sky. Ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar, dana pembelian spare part sebesar 120 miliar, pembayaran pajak sebesar 15,2 miliar, pertanggungjawaban selisih penjualan tiket yang mencapai 32 miliar, selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar, hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadinya beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air. Sehingga pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Departemen Perhubungan. Selanjutnya, yang kedua, pelanggaran kode etika pada kasus PT Adam Sky. Dilihat dari kasus di atas, maka kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik tersebut adalah memalsukan laporan keuangan dan hal tersebut dianggap tidak berperilaku etis. Akuntan memiliki tanggung jawab memberikan informasi baik kepada publik maupun pihak internal. Sebagai penyedia informasi, tentunya seorang akuntan tersebut telah berkredibilitas sehingga informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. Ditinjau dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan nilai moral kepada pelaku akuntansi. Pentingnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntansi, keperilakuan, dan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral atau etika di dalam diri akuntansi. Yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik. Dengan bercermin pada kasus PT Adam Air, peranan auditor internal dipertanyakan. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mendesak mereka untuk menerima pekerjaan gelap tersebut. Sebagai seorang akuntan yang profesional, seharusnya mereka tetap menjaga profesionalismenya dan tidak tergiur biaya kontingensi. Di lain pihak, terdapat pula faktor-faktor yang mendesak ruang lingkup kerja auditor. Terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pembatasan auditor internal untuk melakukan audit di bidang-bidang tertentu. Kemudian banyak rekomendasi dari internal auditor kepada pihak eksekutif tidak ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu teori yang mendasari perilaku kecurangan. Pada teori kecurangan Tringle, terdapat 3 penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang, yaitu motivasi, kedua kesempatan, dan yang terakhir rasionalisasi. Motivasi dalam konteks ini adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sebanyak mungkin kekayaan, dan motivasi untuk melakukan fraud dalam konteks ini juga merupakan suatu keserakahan, rasa tidak puas atas apa yang telah dimiliki. Kesempatan juga seringkali menjadi alasan utama terjadinya kecurangan.
Terbukanya kesempatan sedikit saja dapat memicu seseorang dengan kecacatan karakter dan tidak beretika untuk berbuat curang. Selanjutnya kesimpulan. Dari kasus PT Adam Sky, maka dapat disimpulkan pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh seorang akuntan publik dalam kode etik profesi akuntansi. Di antaranya yang pertama, tanggung jawab. Akuntan dalam kasus PT Adam Air tidak bersikap profesional. Ia tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Ia telah bersikap tidak jujur dan tidak memelihara kepercayaan masyarakat dengan memberikan rekayasa laporan keuangan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Dalam kasus ini, akuntan telah melanggar prinsip kepentingan publik karena tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tugas akuntan sebagai auditor tidak dijalankan dengan semestinya. Anggaran dana pembelian spare part yang bersertifikat telah disalahgunakan dengan membeli spare part tidak bersertifikat yang membuat pesawat tersebut tidak memenuhi standar keselamatan. Auditor seharusnya dapat mengungkapkan hal itu, tetapi malah disembunyikan. Yang ketiga yaitu integritas. Seorang akuntan yang berintegritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus Adam Air ini, si akuntan telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan prinsip tersebut terjadi. Yang keempat yaitu objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip ini jelas dilanggar karena akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dan klien. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini telah dilanggar oleh akuntan publik PT Adam Air. Ia telah menghasilkan jasa yang tidak berkualitas dan tidak berhati-hati, serta melanggar standar teknis dan etika yang berlaku. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Dalam hal ini, kerahasiaan yang dimaksud bukan kerahasiaan terhadap fraud. Hal ini telah dilanggar oleh si akuntan publik. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Akuntan PT Adam Air telah berperilaku tidak profesional dengan bersikap mendiskreditkan profesi, yaitu tidak bertanggung jawab pada laporan keuangannya. Yang terakhir yaitu standar teknis. Prinsip ini jelas dilanggar oleh si akuntan karena ia telah melanggar standar teknis dan standar profesional akuntan yang relevan. Ia telah melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.